Khofifah berpesta, klarifikasinya bikin muak. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Belakangan ini viral video acara ulang tahun Khofifah Gubernur Jawa Timur. Dalam video tersebut, terlihat banyak orang berkumpul, atau istilah yang sering digunakan adalah berkerumun. Ya gimana? Namanya juga pesta. Masa nggak berkerumun? Kalau cuma 2 orang, itu namanya ganda campuran. Khofifah kemudian dilaporkan ke polisi terkait acara ini karena dituduh melanggar protokol kesehatan dan juga kerumunan. Khofifah kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi. Itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya. Kemudian di kesempatan terpisah, Sekda Jawa Timur Heru Cahyono mengatakan bahwa acara tersebut adalah idenya. Idenya dari saya selaku pimpinan tertinggi di OPD karena ibu selalu memperhatikan stafnya. Ibu gubernur sebenarnya enggak mau seperti ini, kata Heru. Saya pribadi tak mempermasalahkan kerumunannya, itu bagus-bagus saja, toh pasar juga ramai. Biasa sajalah, mungkin yang sedikit masalah adalah pestanya. Di saat kita sedang krisis ekonomi, pejabat kita malah berpesta, itu jelas menjengkelkan. Saya juga awalnya tak tertarik dengan kasus ini karena bagaimanapun Surabaya tidak dalam status PSBB dan juga bukan orang yang sepakat dengan aneka ragam pembatasan. Tapi membaca klarifikasi dari Khofifah dan sekdanya, saya jadi melihat ada masalah serius dari Pemprov Jawa Timur ini. Saya jadi teringat dengan anggaran museum untuk SBY yang setelah ramai dibicarakan lalu dibatalkan. Pola cuci tangan Khofifah dan menyodorkan bawahannya untuk disalahkan ini cenderung memuakan. Karena semua pernyataannya, baik dari Khofifah ataupun Heru, sama-sama tidak masuk dalam logika sederhana kita. Pertama, kalau benar itu hanya spontan dan ide dari Heru, dan Khofifah tidak tahu, apa iya bisa digelar acara sebesar itu? Memangnya tidak ada persiapan tata bangku dan catering gitu? Persiapan tata bangku, makanan, dan acara hiburan band itu tidak mungkin dipersiapkan dalam sejam. Itu perlu waktu seharian atau bahkan lebih. Pertanyaannya, ya kali Khofifah nggak tahu ada rame-rame di rumahnya sendiri dan nggak tertarik untuk bertanya mau ada acara apa. Katanya sih ada anak yatim diundang. Lalu mereka datang atas undangan apa? Masuk ke rumah dinas gubernur dengan bebasnya. Selain itu, klarifikasi Khofifah yang cenderung menyalahkan media dan sudut pandang video yang beredar juga tak kalah memuakkan. Khofifah menilai pemberitaan yang ada tidak faktual dan tidak objektif, kemudian menyalahkan angle pengambilan video sehingga terlihat ramai dan berkerumun. Padahal menurut klaim Khofifah yang hadir hanya 31 orang, plus 10 anak yatim dan 8 tim sholawat, jadi total 49 orang. Ya benar sih, yang tukang cateringnya nggak usah dihitung, anggota band nggak usah dihitung, tim Katon Bagaskara juga nggak perlu dihitung. Hehehe. Tapi sekali lagi, saya tak mempermasalahkan kerumunannya, saya mempermasalahkan pestanya. Berpesta di tengah krisis dan klarifikasi Khofifah semakin membuat saya muak dengan penjelasan yang mengaburkan. Lalu soal Heru, Sekda juga benar dia berinisiatif melakukan ini tanpa sepengetahuan Khofifah. Dalam kondisi seperti sekarang mestinya dia mau untuk mengundurkan diri. Meminta maaf pada Khofifah sebagai tanggung jawabnya mencoreng nama baik gubernur. Saya juga kalau jadi gubernur dan diperlakukan seperti itu oleh bawahan, padahal itu bukan hal yang saya sukai dan mestinya mereka sudah tahu. Apalagi sampai menimbulkan kasus dan terjadi pelaporan polisi. Sudah pasti akan saya pecat orang yang bikin ide nggak jelas itu. Tapi sampai hari ini melihat Khofifah tidak menyalahkan Heru, malah menyalahkan pemberitaan di media yang dianggap tidak faktual dan objektif. Saya mencurigai ini hanya akal-akalan atau drama saja. Skenario cuci tangan seperti kepergoknya anggaran museum SBY di Pacitan. Heru dijadikan tameng dan dipertahankan sebagai sekda. Dari saya, klarifikasi atau cerita antara Khofifah dan Heru ini baru akan masuk akal kalau ada tindakan yang terukur. Sekda sudah jelas salah, maka harus ada konsekuensinya, harus ada yang diberi sanksi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa percaya bahwa ini dilakukan tanpa sepengetahuan Khofifah, belum lagi dengan beberapa cerita yang tak masuk akal. Semakin meyakinkan kita bahwa di lingkungan Pemprov Jawa Timur ini memang ada masalah yang sangat mendasar, yakni kejujuran. Begitulah kura-kura. Habib Rizik lelah, beristirahat di tahanan. Ex-Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Yanuar membeberkan kondisi terkini Habib Rizik Syihab di tahanan Barreskrim Polri.
Aziz menyebut kondisi Habib Rizik dalam keadaan sehat. Alhamdulillah baik, kata Aziz kepada jpnn.com pada Minggu 23 Mei 2021 kemarin. Aziz yang juga kuasa hukum Habib Rizik itu menambahkan, saat ini tokoh asal Petamburan tersebut sedang fokus untuk beristirahat setelah menjalani sidang pledoi di Pengadilan Jakarta Timur. Beliau lagi istirahat, kemarin fokus sidang secara maraton dan pledoi, ujar Aziz. Habib Rizik masih berstatus terdakwa atas kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Dia juga sedang menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bukan hanya itu saja, Rizik juga memohon kepada majelis hakim agar pembacaan tuntutan kasus kerumunan massa di Megamendung ditunda karena Rizik masih ingin menghadirkan ahli. Saya selaku terdakwa memohon untuk menghadirkan ahli karena ini menyangkut nasib saya, kata Rizik. Karena jaksa ya tinggal nuntut-nuntut saja, kan yang dipenjara saya. Jadi saya mohon diberikan waktu yang luas untuk menghadirkan ahli, katanya lagi. Kedua, bahwa hari ini terus terang saya sangat lelah. Saya sangat capek karena semalaman tidak bisa tidur. Panas sekali suasana di penjara sana. Jadi untuk pemeriksaan terdakwa saya nggak bersedia kalau dilakukan hari ini. Tetapi kalau dilakukan Senin atau pekan depan atau setelah Lebaran, siap sekaligus pemeriksaan ahli, katanya lagi. Kok ngeluh ya? Ini lucu. Soalnya Rizik sebelumnya sudah pernah beberapa kali di penjara. Masa dia tidak paham bagaimana suasana di sana? Yang namanya penjara ya pasti nggak enak. Kadang panas, kadang banyak nyamuk, kadang sesak banyak napi lain, kadang bising. Pokoknya nggak nyaman lah. Makanya tidak ada yang mau hidup di penjara. Kalau penjaranya kayak hotel bintang 5, ada AC, kasur, pegas kualitas tinggi, ada TV layar lebar, makanan mewah berbintang 5, toilet standar internasional. Semua orang malah mau berbondong-bondong masuk ke sana. Penjara itu prinsipnya membuat orang kapok dan jerah. Rizik itu sebenarnya lemah dan tak kuat nyali apalagi mental. Kena masalah sedikit saja langsung menjilat. Hanya saja selama ini keburukan dan kelemahannya berhasil ditutupi oleh pendukungnya. Ibarat pendukungnya ini menjilat semua kotor yang disebabkan Rizik. Harusnya Rizik malu dengan orang yang sekarang sudah jadi komisaris Pertamina. Tidak pernah dia mengeluh, meminta penangguhan penahanan dan komplain dengan suasana di penjara. Dia jalani dengan ikhlas sampai masa hukumannya habis dan full total tanpa bebas bersyarat. Katanya imam besar, katanya hebat, katanya ini tuh pokoknya luar biasa bombastis. Tapi nyatanya tukang ngeluh, jalani aja deh. Mau minta AC, ingat AC itu bukannya ciptaan kafir juga. Boikot aja deh, pakai kipas manual pakai tangan aja. Atau di sana pasti ada yang memuja Rizik, suruh dia kipasin ibarat anak buah kipasin bosnya. Selama ini dia dikesankan dengan karakter kuat, garang, dan galak. Tapi, kenapa Andas aja langsung cengeng dan meminta dikasihani? Ini jauh berbeda 180 derajat dari penampilan dan gaya luarnya selama ini. Puncak kehebatannya adalah saat baru pulang ke Indonesia. Gayanya selangit, bahkan dia berani menantang pemerintah. Nyatanya itu cuma berani di mulut saja. Buat Rizik, jadilah gentleman. Jangan jadi kayak pengecut cengeng minta dikasihani. Masyarakat malah makin tidak simpati. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jangan menanam bibit buah busuk, tapi berharap panen buah berkualitas tinggi dan mahal. Dulu saat mengganyang lawannya, perkataan sok bijak, suruh jalani hukum. Tak boleh diintervensi, sekarang rasakan sendiri akibatnya. Jalani saja hukum, jangan banyak permintaan. Jangan mengatur pihak lain sesuai selera dan kemauan sendiri. Harusnya Rizik malu. Orang yang selama ini dia anggap lawan busuk, malah lebih gentleman dan sikapnya lebih santun. Sementara itu, dia sendiri seolah paling baik dan suci, berakhlak sampai harus merevolusi akhlak umat. Ternyata sikapnya jauh lebih buruk dari topeng yang sering dia pakai. Malu sama publik, harusnya Rizik tetap tegar menghadapi masalah, bukan mengeluh. Kemana kegarangan yang selama ini dia tunjukkan kepada publik? Teriak-teriak kepada pendukungnya apakah siap jihad, tapi panas dikit aja langsung mengeluh. Imam besar macam apa ini? Besar angkuhnya, tapi kecil nyalinya. Bagaimana menurut Anda?